Jadi dalam filsafat Jawa, manusia itu makhluk yang punya 5 dimensi, punya 5 lapisan. Jadi ada rogo, lapisan fisik, dalam bahasa Arabnya jasad. Kalau jasad, ya tubuh fisik ini, materi ini. Jadi wadah kita ini, tangan, kaki, mata, telinga, dan lain sebagainya, ini jasad. Jasad paling luar, penting tapi bukan yang pokok. Kenapa penting? Karena kalau jasad tidak beres juga yang dalam susah diurusi. Nah, sering saya bilang kan, kita itu sering tidak kenal diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita jatuh pada kecewa, jatuh pada gelisah. Karena keputusan kita salah. Nah, sering saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita, ngaji kita. Mari kita sadari kenapa sih manusia itu tidak bisa diduga. Karena manusia itu makhluk yang kompleks. Oh ini, saya tidak tahu kompleks itu bahasa Indonesia baku enggak ya? Baku ya, saya khawatirnya kamu kok saya bilang kompleks, bayanganmu kompleks apa gitu. Bukan ya? Ayo, makhluk yang rumit. Jadi manusia itu tidak simpel. Jadi ini berhubungan dengan jiwa kita. Jadi filsafat Jawa itu tidak dangkal melihat manusia. Manusia itu tidak hanya tubuh, tapi ada 5 unsur. Rogo, rasa, cipta, karsa, sukma. Nanti kita jelaskan satu-satu. Tapi makna dari Janma Tan Kena Kinira itu adalah manusia itu kompleks. Kita biasanya ngomentari orang itu dari kelihatan luarnya saja. Atau kata-kata yang sesaat keluar dari mulutnya. Atau kelakuannya dalam situasi tertentu. Itu yang membuatmu sering tertipu. Banyak orang tanya saya berkali-kali, Pak Faiz bisa marah enggak? Ya, karena kalian lihat saya kan pas ngaji saja. Kamu tidak tahu saya kalau di rumah. Gitu loh. Kamu hanya lihat sekarang saja. Ya mesti maksud aku harus ngamuk-ngamuk di depan sini kan tidak mungkin. Ya kalau di rumah ya kadang-kadang marah, saya manusia. Kamu melihatku sempit, hanya waktu pengajian saja, tidak luas. Ya mungkin tanya mahasiswa kadang-kadang juga jengkel sama saya. Mungkin saya masuk kelasnya telat, atau ganti-ganti jam suka-suka saya. Jadi tidak selalu kamu menganggap saya baik. Kata siapa saya 100% baik. Kadang-kadang ada jengkelnya, ada kecewanya, kadang ada marahnya, kadang. Itulah manusia. Tidak sesimpel itu kamu menduganya. Mungkin kalian membayangkan misalnya ada ulama pengajian, ngomong ayat, terus kamu bayangkan ini mesti di rumah juga alim, tiap hari baca ayat, baca hadis, ya enggak juga. Itu kayak saya dituduh orang kalau di rumah juga filsafatan. Jadi istri saya sering ditanya itu, Bu Pak Faiz gimana ya kalau di rumah? Seneng ya ibu dikasih filsafat terus. Jadi bayangannya saya kalau di rumah itu ngomong, wahai istriku, Sokrates bilang, yang begitu. Ya, jadi enggak juga kalian lihatnya hanya pas kayak gini, pas saya ngaji. Enggak tahu detailnya saya seperti apa. Lapisan diri kita luas, tidak sekedar penampakannya. Yang terlihat oleh orang memang citranya saja, tampilannya saja. Tapi yang di dalam kita tidak tahu. Kalian ngaji saja, saya hanya melihat kamu hadir. Niatmu apa saya tidak tahu.
Motifmu apa saya tidak tahu, tujuanmu apa saya juga tidak tahu. Jadi mungkin kalian memang ingin belajar, atau daripada sepi nganggur, atau mumpung ada di sini mampir, atau macam-macam motifmu. Maka giri ilusi janmo tan kena kiniro. Jangan semudah itu memvonis orang, menilai orang hanya dari tampilan luarnya saja. Kita dalami sebentar ya. Jadi ini teori tentang lapisan diri kita manusia. Ini menarik. Ini ada kesetaraan kalau teman-teman membaca misalnya Imam Ghazali di Kimia Usa'ada atau di Ihya Ulumuddin tentang manusia. Jadi dalam filsafat Jawa, manusia itu makhluk yang punya 5 dimensi, punya 5 lapisan. Jadi ada rogo, lapisan fisik, dalam bahasa Arabnya jasad. Ada roso, aspek rasa, batin. Itu kalau di Imam Ghazali alatnya namanya qalb. Kalbu, rasa. Nanti ada cipto, tentang kesadaran dan pikiran. Ini alatnya namanya akal. Nanti ada karso, kehendak, berhubungan dengan nafas. Dan yang terakhir ada sukmo, sisi jiwa paling dalam. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya ruh. Ya, ini kalau diurutkan ini sebenarnya lapis 3. Yang paling luar jasad, yang tengah itu qalb, akal dan nafas sejajar, dan yang paling dalam ruh. Kalau jasad ya tubuh fisik ini, materi ini. Jadi wadah kita ini. Tangan, kaki, mata, telinga, dan lain sebagainya. Ini jasad. Jasad paling luar. Penting tapi bukan yang pokok. Kenapa penting? Karena kalau jasad tidak beres juga yang dalam susah diurusi. Jadi kalau kita sakit, ya ngatur qalb, ngatur akal, ngatur nafas sulit. Maka dia ini media, dia ini sarana, dia ini wadah, tapi harus beres. Jangan dikira wadah itu tidak penting. Kopi sebelah saya ini, kalau tidak ada wadahnya, tidak bisa diminum. Karena ada wadahnya, maka sekarang bisa diminum. Jadi gelasnya penting ternyata. Tidak hanya kopinya, jangan dikira, Pak ada gelasnya, tidak ada kopinya juga buat apa? Tapi ada kopinya, tidak ada gelasnya, tidak akan nyampe ke sini. Bismillah ya, kita buktikan. Jadi enak karena ada gelasnya. Allah cuma wadah saja, Allah cuma rogo saja. Tapi ya rogo penting. Oke, jadi kita lelah, kita sakit, kita tidak semangat misalnya, ya jadinya rogo ini pengantar kita ke dalam. Lanjut, lebih dalam ada roso. Roso itu berhubungan dengan penghayatan, berhubungan dengan kepekaan batin, berhubungan dengan intuisi kita. Roso ini bisa menangkap 3 hal. Kalau dalam filsafat Jawa, yang pertama menangkap harmoni dan tidak harmoni. Tadi saya minum, terlalu manis deh. Tidak manis deh, itu roso. Jadi, terus apa? Ini hijau kok disambungkan biru ya, rasanya kok tidak match, itu roso. Jadi roso itu bisa menangkap aspek harmoni. Roso, saya menjelaskannya tidak bisa, tapi kok tidak sreg ya, itu roso yang membaca. Secara hukum sih sah, tapi kalau dilihat kok tidak cocok ya rasanya, tidak sreg ya.
Ini Rasul yang bilang. Ya memang tidak melanggar hukum sih, tapi kok rasanya tidak pas saja. Itu Rasul. Jadi manusia punya itu. Justru Rasul itulah nanti jadi kuncinya kemanusiaan. Di kepekaan batin atau qalb. Ada yang bilang Rasul ini nanti jadi kompas. Kalbu kita kalau rusak, hidup kita juga akan rusak. Kalau kompas ini mengarahkan ke senang-senang saja, hidup kita hanya akan cari senang-senang saja. Maka Rasul harus hidup untuk ngeraos, untuk merasakan. Kalau di Imam Ghazali, Rasul ini, intuisi ini justru alat yang lebih mampu menangkap kebenaran. Jadi benar salah itu kalau pakai panca indera, kata beliau, masih mudah salah. Jadi bintang-bintang itu rasanya dekat padahal jauh. Itu mata. Kadang pensil dimasukkan ke air kelihatannya bengkok. Itu mata. Panca indera itu gampang keliru. Akal lebih canggih daripada panca indera, tapi juga bisa keliru. Kita kadang salah paham, kita bisa gagal paham, kita bisa tidak paham. Tapi kalau Rasul lebih presisi memahami sesuatu. Antara orang yang sekedar paham dengan orang yang sudah merasakan, kata Imam Ghazali, derajat benarnya lebih dalam yang sudah merasakan. Sholat itu seperti apa? Kalau sekedar tahu hukumnya dan syarat rukunnya, masih belum dalam. Dia baru tahu apa itu sholat kalau sudah merasakan menjalankan sholat. Kayak kalian, contohnya gini ya. Ada temanmu pacaran terus putus. Terus kamu nasihati, alah putus itu biasa, wong masih penjajakan pacaran, kamu bisa cari lagi, jangan sesedih itu. Kalimat seperti ini, kalau keluar dari orang yang memang pernah menghayati, pernah pacaran, tahu rasanya pacaran, dengan yang tidak pernah, level validitasnya beda. Kalau nasihat seperti tadi dari orang yang belum pernah pacaran, misalnya kamu habis nasihati begitu, terus yang kamu nasihati tanya, emangnya kamu pernah pacaran? Belum. Kamu tidak ngerti, banyak omong. Betul. Tapi kalau iya saya dulu pernah ngalami seperti kamu, sedih sih tapi tidak harus segitunya. Nah, ini yang dimaksud ya, orang yang merasakan langsung itu dipandang tahu lebih dalam dibandingkan orang yang masih berjarak ilmunya dengan dirinya. Ilmunya masih ada di buku, ilmunya masih ada di pikiran saja, belum dijalankan, akan berbeda. Kalau masih berjarak ya masih kira-kira, tapi kalau sudah didalami langsung, dijalani, dihayati, sudah ketemu kebenaran yang lebih presisi. Itu Rasul. Baru yang nomor 3, cipta. Ini kesadaran, pikiran, daya pikir, kemampuan mengolah pengalaman jadi pengetahuan, itu cipta. Pikiran harus tajam, pikiran harus jernih. Kalau pikiran kacau, sudah ngalami pun belum bisa menghayati, belum bisa menemukan pasnya. Jadi ini enak apa enggak enak ya? Rasanya enak, tapi kayak gimana ya menggambarkannya, itu akal yang kerja. Jadi dia mengolah rasa tadi jadi pengetahuan, mengolah pengalaman jadi pengetahuan. Kalau pikiran ini kacau, cipta ini kacau, tidak akan lahir pengetahuan yang bagus, yang baik. Makanya kalau teman-teman upacara itu kan ada istilah mengheningkan cipta. Kenapa harus mengheningkan cipta? Kalau pikiran kita terlalu rame, terlalu bising, terlalu kemana-mana, kita tidak akan bisa fokus. Pikiran kita tidak jernih. Makanya ayo mengheningkan cipta. Nah,
Kalau kita upacara kan gitu, mengheningkan cipta mulai, terus nyanyi. Cuma ya ketika nyanyi mungkin fokusnya berbeda. Padahal maksudnya mengheningkan cipta itu, ayo benar-benar kita hening. Sadari diri sebentar, tajamkan pikiran, jangan kemana-mana. Jadi itu cipta, sisi diri kita, lapis ketiga. Kemudian ada karso, kehendak, nafas, daya dorong, kemauan, keinginan. Jangan dikira ini tidak penting. Tidak ada keinginan, tidak ada karso, dunia ini mandek. Setinggi apapun ilmu, tapi kalau tidak punya keinginan apa-apa, ya dunia tidak akan berputar. Ini yang menggerakkan tindakan kita, pilihan kita. Dalam karsolah nanti kita pertemukan cipta, rasa, dan rogo. Jadi kita wujudkan dalam keseharian. Kalau cipta itu seperti lampunya, karso itu seperti langkahnya. Jadi kehendak atau nafas, istilahnya karso. Dan nanti yang paling dalam sukmo. Sukmo itu roh, dimensi paling halus, paling dalam, percikan cahaya ilahi dalam diri manusia. Sukmo inilah nanti yang akan pulang kembali kepada Tuhan. Harus kita jaga agar selalu dalam kondisi mutmainnah. Sukmo inilah nanti yang akan bersaksi seperti apa hidup kita di dunia di hadapan Allah. Bagaimana cara kita mengelola rogo, rasa, cipta, dan karso. Itulah sukmo. Ini lapisan paling dalam. Berhubungan dengan keluhuran, kesucian, kesempurnaan hidup. Kalau sudah mulai masuk ke sini, nanti orang Jawa menyebutnya ilmu kasampurnan. Sudah mulai masuk dimensi kesempurnaan. Kalau di Jawa itu kan ilmu ada levelingnya. Ada ilmu itu kanoman. Ada ilmu naik sedikit namanya kanuragan. Di atas kanuragan ada kadunyan. Di atas kadunyan ada kasepuan. Dan yang paling tinggi adalah kasampurnan. Yang paling awal ilmu kanoman. Itu kalau kalian sekolah SD, SMP, SMA itu ilmu kanoman. Belajar dasar-dasar bekal-bekal yang diperlukan untuk hidup. Setelah itu masuk kanuragan. Kanuragan kalau zaman dulu ilmu kesaktian. Dulu tapi ya kayak Brahma Kumbara pakai ajian apa, jurus apa gitu ya. Di zaman dulu kesaktian, tapi sekarang ya skill, keahlianmu apa. Nah, anak-anak kuliah itu sudah mulai masuk kanuragan, menggembleng dirimu di keahlian tertentu. Nah, belajar filsafat itu ya bagian dari kanuragan. Kalian mencari kesaktianmu dari filsafat. Nanti ada yang mencari kesaktiannya dari fisika, dari matematika, dari biologi. Itu namanya kanuragan. Nanti satu level lebih tinggi ada ilmu kadunyan. Ilmu kadunyan ini ya ilmu hidup. Gimana caranya bermasyarakat, gimana caranya berumah tangga, gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya kalau pas jadi RT ya jadi RT yang baik, jadi lurah yang baik. Ini ilmu keduniaan, tata dunia, ekonomi, politik yang kita praktekkan langsung itu kadunyan. Keuangan itu juga kadunyan. Nah, naik satu level lagi ada kasepuhan. Kalau ini sudah mulai dalam, mulai olah batin. Tasawuf itu mulai kasepuhan. Mulai noto hati, biar tidak sombong, biar tidak iri, biar tidak pamrih, dan lain sebagainya. Itu mulai kasepuhan. Kalau sudah mulai mempertimbangkan itu, ya kita sudah ada di kasepuhan.
Dan pada puncaknya kasampurnan. Itu ketika sudah sama sekali meninggalkan dunia, hidup dengan orientasi ilahiyah saja. Ini ilmu kemakrifatan. Saya tidak tahu teman-teman ada di mana, tapi paling tidak yang mahasiswa ya sedang menempuh jalur kanuragan. Mungkin sebentar lagi kadunyan. Semoga tidak kebalik ya, nanti ada orang yang harusnya sudah kasepuhan tapi masih sibuk di kanoman. Masih belum bisa cara dasar-dasar hidup yang baik, yang benar. Itu eman-eman. Maka ayo perhatikan jenjang ilmu ini biar tidak keliru, biar tidak kebalik-balik. Kenapa tidak kebalik-balik? Ada orang yang harusnya mematangkan diri dulu di kadunyan tapi dijujuk tiba-tiba masuk ke kasampurnan. Efeknya apa? Akhirnya spiritualitas yang tinggi dipakai untuk jalan memenuhi kebutuhan hidup yang rendah. Jadi akhirnya ya terus jualan tasawuf atau mengkomodifikasi agama istilah kita selama ini, yaitu karena kalian yang di bawah belum beres. Sudah tiba-tiba jujuk yang atas. Baik, yo nanti dipikir sendiri saya seperti apa, levelingnya bagaimana selama ini saya mengelola diri bagian dalam, lapisan-lapisan diri manusia. Jadi makna pertamanya ini, manusia itu kompleks. Kita punya rogo, punya rasa, punya cipta, punya karsa, punya sukmo. Kamu membaca, memvaluasi orang itu melihat apanya. Kalau hanya dilihat dari gejala luarnya kurang dalam. Bukan berarti tidak boleh, tapi sadari bahwa pemahamanmu tentang dia itu hanya sebagian kecil kesanmu tentang dirinya. Baik. Makna pertama itu. Makna kedua. Jadi makna janmo tan keno kiniro adalah tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Manusia itu bisa baik di satu situasi, tapi di situasi yang lain jelek. Atau baik sekarang, kemarin tidak. Atau besok bisa berubah, itu manusia. Ada anak yang kalau di kampus pinter luar biasa, tapi sosialnya jelek. Tidak bisa bermasyarakat. Ada anak yang luas sekali di masyarakat, tapi begitu masuk kelas, ujian, tolah-toleh dia. Itu manusia. Jadi tidak ada manusia yang sempurna di semua dimensinya. Selalu ada kurangnya. Maka penilaian kita tentang seseorang, kalau itu mutlak absolut, pasti reduktif. Kalau itu kita patenkan, pasti kita sedang memotong dia dengan kacamata kita. Kita tidak tahu asli utuhnya dia seperti apa. Apa tidak boleh Pak kalau begitu menilai? Boleh saja, tapi sadari bahwa penilaianmu itu hanya bagian yang kamu lihat saja, yang kamu tahu saja. Seutuhnya dia kamu tidak tahu. Saya tidak suka orang ini ketika dia jadi pejabat di sini, karena ketika jadi pejabat di sini dia melakukan ini. Tapi seutuhnya dia saya tidak tahu. Saya ngertinya ya pas dia jabat itu saja. Ini lebih fair daripada kita menghakimi orang seutuhnya padahal kita hanya tahu sebagian kecil dirinya. Apalagi terus kita ngarang, karena ada itu. Selain yang kedua, jangan cepat menghakimi. Yang kedua, jangan terlalu yakin kita sudah tahu isi hati seseorang. Wong ndak kelihatan kita tebak, dan kita nganggap tebakan kita itu pasti benar. Mesti ngaji ke sini cuma nyari kopi toh. Cuma narik minum toh, itu memastikan namanya. Gitu loh. Padahal mungkin tidak begitu. Nanti, wah kamu kesini nyari segelas kopi ya. Saya yakin itu. Enggak Pak, kata siapa? Bapak salah paham.
Saya ke sini tidak mencari segelas kopi, tapi 2 gelas kopi. Arahnya. Jadi itu pikiran kita sering menebak ke sana. Jadi karena itu, ayolah. Jangan seolah-olah bisa membaca pikirannya orang. Kita kadang sok tahu tentang orang lain. Seolah-olah, bisa saya tebak. Kamu biasanya begitu, sekarang pasti begitu. Oke ya. Jadi, ayo lebih arif dengan penghakiman-penghakiman kita pada orang lain. Bahkan kata orang yang paling dekat dengan kita. Kadang-kadang kita memutuskan untuk mungkin anak kita sendiri, mungkin pasangan kita sendiri, sahabat kita sendiri, dengan sok tahu. Sehingga sama sekali tidak minta pertimbangannya. Jadi, kalau untuk anak saya ini, saat belian ini mesti senang. Loh, kita tidak tahu perkembangan jiwanya. Mungkin itu keputusan dengan pertimbangan dia waktu kecil, sekarang beda. Kadang-kadang kita itu dulu suka apa, dulu kita favoritkan, tapi usia berubah, tidak favorit lagi. Zaman saya kecil di kampung dulu di Mojokerto ada roti yang saya suka sekali di merek itu. Itu kalau dulu sama bapak diberi ini tuh saya senengnya luar biasa. Tapi ternyata sekarang itu ketika lihat roti itu lagi dan makan roti yang sama sudah tidak senikmat dulu. Kita berubah. Kita tidak sama lagi dengan dulu. Tapi mungkin orang yang kenal sayanya dulu tidak mempertimbangkan saya yang sekarang usianya sudah 50 ke atas, dulu usianya masih balita 7 tahun, 10 tahun. Nganggapnya saya masih usia 7, 10 tahun, mungkin ingin ketemu saya sambil bawa roti tadi sebanyak mungkin. Dan begitu saya lihat roti itu, aduh yang makan siapa ini nanti. Kalau dulu gembira dibeli itu, sekarang tidak lagi. Itu yang kadang-kadang kita miss memahami orang lain. Kita terlalu yakin bahwa kita sudah tahu tentang seseorang. Jangankan orang lain, bahkan diri kita sendiri pun kadang kita salah paham. Gitu loh. Ya cobalah, sering saya bilang kan, kita itu sering tidak kenal diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita jatuh pada kecewa, jatuh pada gelisah. Karena keputusan kita salah. Banyak sekali contohnya mahasiswa yang saya tanya, kamu kuliah ambil jurusan ini memang cocok? Enggak Pak, saya merasa salah jurusan Pak. Harusnya saya enggak jurusan ini loh. Saya kalau ambil jurusan ini ya Pak, saya baru sadar. Bukan saya ternyata. Kenapa? Berarti kamu dirimu sendiri saja tidak paham. Dan kita sering begitu. Itu kalau kuliah masih mending, kadang-kadang sudah berkarir, sudah bekerja, merasa salah milih. Apalagi kadang sudah menikah. Terus dimarahi kan sama orang tua. Mbiyen ketok opo, saiki ketok opo. Mungkin dulu kurang jernih membacanya. Dibutakan oleh nafsu, akhirnya salah milih. Oke, itulah janmo tan kena giniro. Jangan gampang-gampang memvaluasi orang, menilai orang. Wong menilai dirimu sendiri kadang keliru. Ngukur dirimu sendiri kadang tidak pas. Ya, baik. Jadi tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Ini mirip. Makna ketiga, impermanensi batin. Jiwa manusia itu selalu berubah. Mengapa berubah? Pengalamannya bertambah. Setiap pengalaman, apakah itu senang, kecewa, cinta, lara, ngelmu, bisa mengubah struktur batin kita.
barusan belajar sedikit tentang Janmo Tan Keno Kiniro, mungkin sudah berubah konstitusi batin kita dibandingkan tadi sebelum ikut ngaji. Itulah manusia. Tadi ke sini sangat suka, wah seneng saya di Masjid Sudirman ini. Saya tiap Rebo ke sana, tapi khusus malam ini kecewa saya. Tempat duduk favorit saya ditempati orang. Terus jadi kecewa. Hanya gara-gara pengalaman kecil tadi berubah persepsimu. Jadi itulah Janmo Tan Keno Kiniro, impermanensi batin. Jangan dikira batin kita itu stabil begitu terus. Dia akan bolak-balik. Jadi kalau dalam Islam itu kan kolbu itu disebut kolbun karena litakol bihi, karena bolak-baliknya hati kita juga begitu. Orang kadang dulunya kuat sekali tapi berubah jadi rapuh. Atau sebaliknya, dulunya rapuh bisa berubah jadi kuat karena ngalami ini, ngalami itu. Itu yang dimaksud impermanensi batin. Nah, jangan dikira temanmu itu kelihatan lemah, tapi jangan dikira kalau dia kesinggung sedikit bisa kuatnya luar biasa. Jadi itu yang dimaksud impermanensi batin. Janmo Tan Keno Kiniro. Jadi ada 3 makna tadi ya dari Janmo Tan Keno Kiniro. Yang pertama tentang kedalaman jiwa, bahwa manusia itu makhluk yang kompleks. Yang kedua, tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Yang ketiga, jiwa manusia itu berubah. Jadi kalau pakai bahasa filsafat, manusia itu progresif, plural, kompleks, dan tidak sederhana, dalam. Baik, kita lanjutkan. Apa sih yang membuat jangan kesusu kita menilai orang? Di Jawa dikenal 2 momen. Yang pertama, momen peletik. Yang kedua, momen peteng. Kita bahas dulu yang pertama ya, momen peletik. Teman-teman mungkin sering dengar istilah meletik ya. Peletik itu semacam momen pencerahan. Peletik itu kalau kalian bakar-bakar apa, itu tiba-tiba ada salah satu apinya yang meloncat ke atas, itu meletik namanya. Jadi gambaran dari api yang meloncat ke atas itu simbol pencerahan. Kalau di barat ada istilah momen aha atau momen eureka atau momen wow, momen kesadaran. Momen kesadaran, momen pencerahan. Orang Jawa menyebutnya momen peletik. Jadi saya sering bilang, Pak, saya itu belajar filsafat lama tapi kok enggak paham-paham. Terus, ya ditunggu saja, nanti kamu akan ngalami meletik sendiri. Jadi, momen yang tiba-tiba menyadarkanmu dan semua rasanya kayak terbuka. Itu namanya momen peletik. Bisa saja seseorang sejak kecil sampai remaja sampai muda jahatnya luar biasa, kelakuannya nabrak norma, tiba-tiba berbalik, sadar, tobat, terus jadi orang besar, jadi orang soleh. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Kanjeng Sunan Kalijogo, yang waktu muda beliau berandal Lokojoyo. Tiba-tiba ketemu Sunan Bonang, kemudian tertarik dengan tongkat emasnya. Dari situ muncul momen peletik. Beliau mengalami pencerahan seketika, kesadaran, kemudian berbalik dari kehidupan anak muda yang hura-hura, yang berandal jadi seorang wali besar. Ini namanya momen peletik. Atau sebaliknya, sebaliknya namanya momen peteng. Dari kecerahan jadi kegelapan, bisa saja begitu. Jadi peletik itu momen ketika terjadi titik balik, pembalikan atau pencerahan dalam diri. Kesadaran baru muncul. Tabir batin tersingkap.
Ada banyak sebabnya, di situ saya sebut ya. Kadang-kadang orang mengalami momen peletik itu saat jatuh, terpuruk, gagal, baru sadar. Ya Allah, salah jalan ternyata saya kemarin ini. Makanya mendapatkan ujian seberat ini. Ini meletik sudah tercerahkan. Atau menjalani lagu tertentu memang ingin menemukan pencerahan. Kalau para sufi uzlah, semedi, topo, kalau orang Jawa itu ada lagu tertentu, tirakat ini, tirakat itu. Sehingga mendapatkan ilham, mendapatkan wangsit kalau di Jawa kecerahan. Atau mengalami kejadian yang menyentuh nurani, lihat bencana alam ya Allah, tiba-tiba sadar betapa lemahnya kita. Ini namanya momen peletik. Atau mungkin sekedar dengerin kata-kata ceramah, quotes-quotes ngaji yang dipotong-potong itu, tiba-tiba sadar. Padahal mau saya tidak ke sana, tapi kamu memahaminya ke sana. Kesadaranmu mengarahkan ke sana. Ini juga bisa jadi momen meletik. Maka sering saya pesan ke teman-teman mahasiswa itu, cari dan temukan momen meletikmu sendiri. Karena biasanya disitulah perjalanan hidupmu dimulai. Ketika kecerahan itu terjadi. Ciri-cirinya apa momen peletik itu? Yang pertama, eling. Batin tiba-tiba jernih, sadar. Tidak boleh saya seperti ini. Tidak sopan saya selama ini melakukan ini ya, itu namanya eling, sudah sadar. Kemudian yang kedua, terus terjadi titik balik. Dari gelap jadi terang sekarang. Jalan lama yang merusak, kita ganti dengan jalan baru yang lebih terang. Terus ada rasa ketemu. Rasa ketemu itu maksudnya, ini yang saya cari selama ini. Ini yang saya butuhkan selama ini. Ini yang belum saya pahami, sekarang terbuka semuanya, momen pencerahan. Jadi kalau teman-teman menemukan 3 momen ini, munculnya eling, terjadi titik balik dan merasa sudah. Ini yang saya cari, itulah momen meletik atau momen peletik. Kebalikannya momen peteng. Ya, cuma ini istilahnya agak trik ya. Kalau peletik bisa meletik, cuma peteng ini saya tidak berani mengubahnya jadi momen. Tak ganti meteng, kamu salah paham. Cuma ini memang kebalikannya. Kalau meletik itu mencerah. Kalau momen peteng ini kita justru jadi menggelap. Dari sudah cerah bisa gelap lagi. Dan itulah manusia. Jadi makanya kenapa sih jan motan kena kiniro? Karena orang buruk sama sekali bisa saja tiba-tiba jadi baik ketika meletik. Atau orang baik luar biasa dipuji-puji bisa saja jadi buruk ketika peteng. Jadi peteng itu hilangnya kesadaran, hilang arah. Selama ini baik, tiba-tiba dapat anugerah rezeki besar, uangnya tiba-tiba triliunan, peteng sudah hilang arah. Mulai aneh-aneh, mulai mikir macam-macam. Kalau kemarin waktu tidak punya uang misalnya, yo hidupnya lurus, ke masjid, nunggu Jumat berkah. Terus, yo begitu uangnya banyak, peteng sudah, tiap hari ke mall, ke diskotik, jalan-jalan, wah sudah mulai peteng. Kehilangan kendali diri. Tidak peka lagi pada kebenaran, ini momen peteng. Moral dan spiritualnya merosot. Coba cirinya ya, semoga kita tidak di situ. Yang pertama, pikiran kacau. Mudah marah. Keras hati, sulit menerima nasihat, merasa dirinya benar terus, tidak bisa memahami dampak perbuatannya, tindakannya ngawur, tidak terkendali. Kemudian yang paling pokok yang terakhir itu, orang duwe isin, orang duwe wedi.
Tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut. Termasuk kepada Tuhan. Itu berarti peteng sudah. Nah, ini kebalikannya peletik tadi. Nah, masuknya peteng itu karena pertama terlalu mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, abai terhadap diri, tidak eling lagi. Yang ketiga, ketika ego menguasai diri kita. Yang keempat, ketika kita tamak, amarah, dendam, sombong, iri, dengki, dan semua emosi negatif. Yang terakhir, biasanya kita sudah kehilangan panutan. Kita tidak punya teladan lagi, tidak punya orang yang kita takuti, kita sungkani tempat kita belajar. Akhirnya ngarang sendiri, merasa benar sendiri. Ini bahayanya. Oke ya, ini sebenarnya gambaran bagaimana manusia bisa berubah. Karena bisa beletik, bisa peteng. Cuma ya sekaligus ayo kita hati-hati, semoga kita tidak peteng. Semoga kita senantiasa beletik. Nah, baik, ada banyak peribahasa, ada banyak pitutur lain yang sebenarnya nyambung dengan Janmo Tan Keno Kiniro ini. Saya ambil beberapa ya, ini contoh saja, tidak harus saya jelaskan panjang lebar. Yang pertama, pitutur yang berkaitan adalah ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Mari kita tidak mudah kagum, tidak mudah kaget, tidak mentang-mentang. Kita sering salah prediksi, kita sering salah paham, terlalu meninggikan orang karena kagum, atau terlalu merendahkan orang karena tidak suka. Atau kita mentang-mentang sesuai posisi kita. Ini biasanya nabrak Janmo Tan Keno Kiniro tadi. Kita memutlakkan sesuatu. Kenapa sih kita dilarang gumunan? Kagetan, dumeh, karena orang yang sedang gumun atau heran, orang yang sedang kaget, orang yang sedang mentang-mentang itu pikirannya sedang gelap, tidak jernih. Kalau kita terpesona dengan sesuatu, kita kaget, takjub dengan sesuatu, apalagi kita mentang-mentang merasa tinggi, merasa besar, tentu saja pikiran kita sedang tidak jernih. Ya dunia ini memang banyak hal yang tidak terduga. Hidup ini banyak hal yang mengejutkan kita. Tapi jangan gampang terpengaruh. Apalagi media-media hari ini itu kan selalu memang nyari berita yang mengejutkan. Kita itu kalau kata dulu filosof Prancis yang Brodiat, kita ini masyarakat epilepsi. Jadi kita itu seperti orang epilepsi. Orang epilepsi itu kan kalau sedang penyakitnya datang itu kan dia tegang, kejang-kejang. Terus kalau sembuh ya biasa lagi. Kalau kumat lagi, kejang-kejang lagi. Nah, pikiran kita itu seperti itu setiap hari. Kita kaget tiap hari. Ada berita kaget, ada berita kaget, ada berita kaget. Media juga memang selalu mencari sudut pandang yang mengagetkan. Loh, orang kaget itu cirinya antara lain pikirannya tidak jernih. Karena terlalu terpesona oleh kekagetannya. Maka orang Jawa menyarankan ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Biar tidak tadi salah menilai. Karena Janmo Tan Keno Kiniro. Dulu kita kagumi luar biasa orang ini, hebat orang ini. Itu kan kagum. Begitu belakangan, alah podo wae. Ternyata tidak ada bedanya. Nah, kita sering begitu. Kita kesusu kagum, kesusu kaget. Ternyata ya tertipu. Atau kesusu benci. Begitu belakangan, ternyata baik juga orang ini.
Jadi kekagetan, keheranan, kementang-mentangan itu membuat pikiran kita tidak jernih.